Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di kanal YouTube Hikmah Sikareba. Alhamdulillah kita bertemu kembali dari arena Rakernas DPP Hikmah di Kota Makassar. Kita kembali bersua kembali, dan untuk sesi kali ini kita kedatangan salah satu tokoh hikmah yang kebetulan beliau sehari-hari selaku Ketua DPW Hikmah Sulawesi Tenggara. Kami sapa beliau dengan hormat Ayahanda Profesor Dr. Hana MPD. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah salah satu orang kita yang sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Haluleo Kendari. Siap. Oke. Bagaimana kabar warga Hikmah di Sulawesi Tenggara ini, Prof? Insyaallah kabar mereka baik-baik semua. Alhamdulillah. Boleh diceritakan kira-kira, Prof, dari mana, kenapa sampai di Sulawesi Tenggara ini dan berkiprah di sana? Tabe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang menonton channel YouTube ini, saya ingin menjelaskan bahwa hikmah di Sulawesi Tenggara itu diperkirakan sekitar 43 sampai 47 ribu orang. Oh, luar biasa. Dari ke 47.000 orang itu didiami dari 17 DPD. 17 DPD. Dari 17 DPD ini aktivitas masyarakat kita hikmah, ada yang PNS, ada yang politikus, ada yang petani, dan ada yang pedagang. Luar biasa. Jadi mereka ini hidup sesuai dengan kondisinya masing-masing di daerah masing-masing. Hikmah yang ada di daerah-daerah itu tetap melaksanakan aktivitas hikmah sesuai dengan amanah organisasi yang selalu mengedepankan asas tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasihati, dan yang kedua selalu beradaptasi dengan lingkungan mereka berada. Kita perlu tahu bahwa Sulawesi Tenggara itu ada beberapa suku, dan mereka tidak pernah ada konflik, mereka tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada sesuatu yang tidak enak. Karena itulah salah satu prinsip kita, hidup damai di kampung orang. Ya, jadi itu yang selama ini. Itulah yang selama ini Pak Prof budayakan di warga hikmah di Kendari. Jadi kami tahu juga ini kan Prof banyak sudah banyak posisi-posisi jabatan yang Prof lalui selama di Kendari, sehingga sudah memberikan banyak manfaat lah bagi daerah, khususnya di tempat saudara-saudara kami di Sulawesi Tenggara berkiprah. Nah, bisa diceritakan kira-kira Prof apa-apa yang sudah kita kita berikan kontribusi kepada daerah yang kita tempati hari ini? Ya, alhamdulillah saya sejak tahun 86 di Kendari. Wih, 86, mengabdi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai tugas utama. Dan yang kedua ada tugas-tugas di kampus lain. Yang ketiga, saya pernah menjadi Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pernah juga menjadi Kepala LPMP Sulawesi Tenggara. Dan hari ini di samping saya mengabdi pada perguruan tinggi Universitas Haluleo, saya juga mengabdi pada salah satu politeknik yang kita sebut dengan Politeknik Tridaya Virtumarosi. Setiap posisi, setiap tempat di mana saya berada, alhamdulillah banyak memberikan kontribusi baik kepada daerah maupun kepada Masen Rempulu. Salah satu contoh yang saya bisa berikan
tentang bahasa Mesen Rempulu. Iya, iya, iya. Kita perlu pahami bahwa bahasa Mesen Rempulu ini adalah satu bahasa yang memang belum diakui keberadaannya dulu. Walaupun dalam teori-teori, walaupun dalam buku-buku yang ditulis oleh beberapa pakar tahun 1300-an itu, bahasa Mesen Rempulu itu sudah ada. Tetapi di negara kita belum diakui, dan alhamdulillah ketika saya menjadi kepala kantor bahasa pada tahun 2008, kita berusaha maksimal, bekerja maksimal dengan Kepala Balai Bahasa Makassar untuk menjadikan salah satu bahasa nasional yang diakui oleh negara terhadap bahasa Indonesia, bahasa Mesen Rempulu. Dan alhamdulillah peta bahasa tahun 2008 itu sudah diakui sebagai salah satu bahasa daerah yang hidup dan berkembang dan dipelihara oleh penuturnya, dimanapun dia berada. Ya, karena seperti kami di orang bilang kami ini diaspora, seperti di Sulawesi Tenggara itu inti dari sebuah kegiatan harus berbahasa daerah. Oh iya, iya. Kalau umpamanya ada proses pernikahan yang bukan orang Mesen Rempulu, dalam proses pelamaran, proses ijab kabul itu menggunakan bahasa Mesen Rempulu. Luar biasa. Itu sudah satu salah satu cara kita, apakah bahasa Mesen Rempulu dialek Duri atau dialek Mewah, kita tetap menggunakan bahasa Mesen Rempulu. Iya, iya. Ya, seperti itu. Jadi selama ini di Sulawesi Tenggara sana ini masih sering pakai bahasa Duri, bahasa Nrekang ini, Prof. Kalau ketemu dengan warga-warga di sana ini, itu satu keharusan. Satu keharusan. Ya. Apakah dalam pesta perkawinan, apakah pesta apalah namanya, dan komunikasi kita memang menggunakan bahasa daerah. Jarang sekali kita menggunakan bahasa Indonesia, karena memang yang saya biasa katakan bahwa kita di rantau orang itu yang mencirikan kita orang Nrekang adalah ketika kita menggunakan bahasa daerah. Iya, iya, iya. Ya, bahasa Mesen Rempulu, suku Mesen Rempulu ada karena ada bahasa Mesen Rempulu. Jadi saya himbau mereka, kalau kalian mau melupakan kampung asal orang tua kita, ya lupakanlah bahasa Mesen Rempulu. Iya. Jadi ini salah satu perilaku baik yang sudah ditunjukkan oleh warga kita di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan di hikmah-hikmah di DPW lain juga melakukan hal yang sama, sehingga budaya bahasa kita tetap hidup meskipun kita berada di luar daerah. Begitu, Prof. Ya. Nah, lanjut, kami tahu Prof ini adalah salah satu tokoh yang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, kira-kira menurut pandangan Prof, di hikmah peran apa yang bisa dijalankan sehingga putra-putri kita dari daerah kemanapun mereka menuntut ilmu itu bisa terfasilitasi, dan seperti apa kira-kira peran hikmah di situ, Prof? Saya melihat dan mengamati bahwa kami yang orang akademisi sadar terhadap tanggung jawab akademis terhadap anak-anak kita. Yang saya masukkan dengan sadar di sini adalah kita tidak pernah menolak kehadiran mereka apakah masuk di kampus, dan kita tidak tidak menginginkan mereka hidup tanpa orang tua. Iya, iya. Sehingga peran kami seperti yang dikatakan oleh teman-teman termasuk saya, kita berusaha maksimal di Sulawesi Tenggara itu membantu dalam proses, kalau ada jatah mahasiswa, kalau ada jatah beasiswa, kalau ada jatah begitu, kita ya berusaha untuk memfasilitasi. Termasuk membangunkan asrama. Membangunkan asrama. Ya. Alhamdulillah Sulawesi Tenggara punya asrama. Oh, ada asrama mahasiswa? Ya, ada asrama mahasiswa. Itu dihuni sekitar 100 sampai 130 mahasiswa. Wow, banyak juga. Ya, banyak. Iya. Oke, jadi mungkin peran-peran hikmah atau mungkin menurut pandangan Prof sebagai akademisi yang bidang pendidikan,
memotret daerah kita utamanya di Nrekang, kira-kira dari segi pendidikan apa yang menurut pandangan Prof perlu untuk diberikan penekanan sehingga sumber daya manusia, anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di kampung ketika keluar dari kampung menuntut ilmu, karena kadang-kadang itu juga yang menjadi warga hikmah ketika sudah keluar dari kampung. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Prof, apa yang perlu diperbaiki, khususnya dalam aspek mungkin pendidikan ini? Ya, saya melihat ada pergeseran karakter yang dimiliki oleh anak kita sekarang. Iya, iya. Karakter yang saya maksudkan itu, kita dulu paling senang tinggal sama orang. Ya kan? Iya, iya. Bukan kita pergi tinggal sama orang karena kita tapi ada nilai di situ bahwa kita hadir di rumah orang, apakah rumahnya dosen atau rumahnya keluarga, karena ingin dididik. Iya, iya. Ingin dilatih, ingin punya rasa tanggung jawab sendiri dan ingin mau meminta ilmu dari orang tua. Iya, iya. Di mana kita tinggal dulu ya. Iya. Anak-anak sekarang itu seakan-akan tidak peduli tentang itu. Dia lebih senang tinggal di asrama daripada dia tinggal di orang tua menumpang di keluarga. Padahal ya seperti kita di Sulawesi Tenggara itu memang sangat perlu anak-anak kita untuk kita bina, untuk kita didik. Tapi mereka lebih senang tinggal di asrama. Tapi itu mungkin adalah salah satu paradigma yang saat ini dimiliki oleh anak-anak generasi kita, yaitu ingin mau bebas. Iya, iya. Itu. Nah, seperti kami di Sulawesi Tenggara di Unhal itu ada sekitar 80-an dosen mungkin, ya kurang lebih seperti itu kalau kita lihat ada 80-an, dan mereka itu memang kebanyakan membantu anak-anak kita yang mengalami masalah. Iya, iya. Karena jumlah mahasiswa yang ada di Sulawesi Tenggara itu dari Nrekang, yang memang dari Nrekang. Iya, iya. Itu sekitar 300 sampai 600 orang. Oh, banyak juga ternyata. Banyak, ya. Nah, banyak. Iya. Ada fakultas kedokteran, ada FKIP, ada pertanian, ada rata-rata kampus di tempat mereka. Dan didata oleh Hikmah. Kami data. Luar biasa. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kondisi daerah, kira-kira apa yang penting atau perlu diperankan oleh Hikmah ini dalam konteks pendidikan ini, kalau menurut Prof? Dia harus bermitra. Saya lihat bahwa Hikmah akhir-akhir ini dalam konsep pragmatis, tidak banyak dilibatkan oleh pemerintah. Saya tidak tahu apakah karena pemerintah itu menganggap itu sudah cukup atau bagaimana, tetapi saya melihat bahwa ada gap antara pemerintah daerah dengan Hikmah. Hikmah juga harus memahami diri bahwa Hikmah ini adalah satu organisasi yang bermitra dengan pemerintah. Hikmah adalah organisasi di mana orang-orang Hikmah, orang-orang Nrekang, Duri, Mewa yang keluar dari Nrekang itu merupakan satu perkumpulan yang bisa mengontrol proses jalannya pemerintahan, termasuk pendidikan. Dan Hikmah sudah pernah mengambil peran. Ya, Hikmah sudah pernah mengambil peran di zamannya Pak Latinro. Di zamannya Pak Latinro itu, atas nama Hikmah, Pak Latinro meminta saya untuk memfasilitasi proses pelatihan guru-guru di Malaysia. Waktu itu atas pendidikan orang dari Hikmah namanya Pak Hanafi, dan saya berkoordinasi Hanafi, kemudian saya membawa 60 guru dari Nrekang untuk belajar Total Quality Management TQM di Institut Aminuddin Baki di Malaysia. Di Malaysia, kurang lebih 3 minggu di sana, dan alhamdulillah hasil dari itu sangat signifikan. Itulah yang memulai hadirnya
energi baru pendidikan di Kabupaten Nrekang. Sangat signifikan. 1 tahun setelah selesai itu, pendidikan di Nrekang itu mulai meningkat. Iya. Karena apa yang ditawarkan, apa yang kita lakukan adalah bagaimana cara pendidikan di sana diterapkan di Malaysia. Dan itu setiap tahun mereka saling konfirmasi, saling koordinasi antara anak-anak kita, alumni kita dengan alumni Malaysia. Cuma tidak berlanjut lagi programnya itu, Prof. 1 kali atau berapa kali? Selama Pak Muslim Bando tidak pernah. Oh, tidak pernah lagi lanjutkan. Waktu Pak Latinro 2 kali. Iya. 1 kali anak-anak ke sana, 2 kali orang-orang dari Malaysia datang untuk mengontrol itu. Dan ternyata ada dampaknya itu. Dampak, itulah saya katakan tadi. Hasil dari itu 1 tahun kemudian pendidikan Nrekang sudah mulai masuk pada posisi yang bagus. Iya. Dan sekarang alumni-alumni itu mereka sudah rata-rata kepala sekolah. Oke, jadi mudah-mudahan ini menjadi masukan nanti bagi pemerintahan baru nanti di Nrekang. Ya. Baik Prof, kita kembali ke acara Rakernas ini karena kita berada di arena Rakernas. Nah, tadi dari proses jalannya Rakernas banyak hal yang Prof tadi sampaikan waktu diberi kesempatan. Jadi menurut Prof kira-kira di hikmah ini apa yang atau bagaimana sekarang perkembangan hikmah secara umum, secara nasional tadi sudah disampaikan dengan perkembangan dan progresivitas kerjanya selama ini. Jadi di pandangan Prof kira-kira seperti apa? Terima kasih. Jadi saya sudah sejak tahun 87 aktif di hikmah. Luar biasa. Mulai dari kepengurusan Pak Beduamang, masih saudara Riki, sampai ke pengurusan Arifudin Pangka, sampai ke pengurusan itu. Hari ini saya melihat bahwa pergerakan kepengurusan hari ini ada move on. Ada move on. Move on itu yang pertama mengubah paradigma berorganisasi. Iya. Ya. Mengubah paradigma berorganisasi sebagaimana demokrasi yang ada. Yang kedua ada move on dari sistem etika. Sistem etika. Yang ketiga ada move on dari perubahan cara kita memandang organisasi itu sebagai apa. Ya. Inilah yang saya katakan bahwa move on itu sangat signifikan untuk memajukan hikmah. Iya. Hari ini saya lihat begini. Ketika ke daerah, Pak Ketua itu dimanapun berada, pasti kata hikmah itu tidak lepas dari ucapannya. Iya. Ketika dia ke Sulawesi Tenggara, bertemu dengan beberapa pejabat di sana, pasti yang diutamakan adalah orang hikmah. Hikmahnya. Dan memanggil bahwa ini adalah ketua hikmah yang menjadi perwakilan saya di sini, dan seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, move on untuk menata organisasi yang lebih baik. Kami tahu banyak sebenarnya Bapak Prof sampaikan tadi, mau saya sampaikan tadi di waktu diberi pandangan umum, cuma kan waktu terbatas. Nah mungkin dari apa hal-hal yang belum tadi tersampaikan di pemandangan umum tadi DPW, kira-kira apa masih ada yang perlu disampaikan? Tadi menarik mengenai filosofi itu. Oh iya. Ya. Jadi teman-teman bertanya tentang makna tobana. Iya. Mungkin ada yang salah persepsi, makna tobana itu bukan sebagai akumulasi dari kesalahan kita. Oh iya. Pengakuan kesalahan. Ya, tetapi itu hanya sebuah akronim, tolong menolong, bantu membantu, nasihat dan menasihati. Yang kedua, istilah yang diungkapkan oleh Pak Balpas itu newako, newana, newako. Memang saya beberapa teman sependapat dengan itu, tetapi saya tidak bisa memandang seperti itu. Iya. Karena apa? Ketika itu muncul, maka kita seakan-akan bahwa kita ini adalah orang jago. Kalau dalam pandangan etika. Iya.
Ya, makanya kemarin saya katakan waktu Pak Balpas itu ingin mencetuskan di Mubes, saya katakan apakah tidak ada kata lain yang lebih nuansanya lebih lebih begitu, lebih sopan, lebih vertikal gitu kan. Tetapi itulah sebuah kesepakatan. Nah, istilah si Cadokoan na si Patangaran itu ada dua istilah yang selama ini orang pertanyakan kepada saya di Sulawesi Tenggara. Yang mana yang benar itu Pak? Apakah si Cadokoan na si Patangaran atau si Cadokoan na to si Patangaran? Kalau kita melihat dari fungsi kata si Cadokoan na si Patangaran itu berarti kata sifat yang tidak punya arti apa-apa, hanya ya begini. Tetapi kalau ini kita mau move on, harus ada kata to si Patangaran, karena kata toh itu merupakan kata kerja transitif yang harus dilakukan oleh banyak orang, pemakainya. Begitu maknanya penjelasannya. Oke. Jadi itu Sadi sempat mengemuka memang tadi di forum tentang penjelasan slogan-slogan baru tadi. Ini ada Newaki, Newako, Newana, Kuru Semanga. Jadi itu memang perlu mungkin penjabaran atau pemaknaan ulang mungkin supaya ada kesepahaman mungkin Prof. Ya. Mungkin terakhir ini Prof, di daerah kita hari ini kan, atau bahkan mungkin seluruh Indonesia ini kan sedang menggala-galanya ini masuk musim-musim pilkada. Nah, tentu sebagai warga hikmah di rantau, kita juga memandang daerah kita, tentu kita ingin daerah kita menghasilkan pemimpin yang akan menggenjot pembangunan di Nrekang supaya tidak lagi menjadi daerah yang miskin. Termasuk masyarakat yang akan berpilkada tentu kita harapkan menjadi tidak terjadi gesekan, tidak damai, tenang. Nah, kira-kira sebagai seorang tokoh hikmah, kira-kira ada pesan-pesan yang kita sampaikan, mudah-mudahan nanti ditonton oleh warga kita yang ada di kampung, sehingga menjadi pesan, menjadi petua untuk bisa diterapkan supaya nanti pilkadanya damai, tenang, dan menghasilkan pemimpin yang baik untuk Kabupaten Nrekang. Tabe, Prof. Saya melihat bahwa pertarungan yang ada di Nrekang sekarang ini bukan pertarungan dari door to door, tetapi pertarungan dari pesan ke pesanan. Ya kan, jadi tapi menurut saya bahwa yang tidak usahlah orang tua turut campur. Biarkan orang tua itu menjadi penasehat, biarkan orang tua itu menjadi pembina, biarkan orang tua itu mengarahkan motivator anak-anak, karena bagaimanapun juga kita ini satu darah. Ya, kita satu darah. Sehingga kalau orang tua turut campur dalam permainan itu, maka itu tidak baik arahnya. Kalau menurut saya, biarkanlah yang bertarung itu mereka yang bertarung, mereka yang berpikir, mereka yang berkreatif, mereka yang berproduktif, mereka yang kreatif untuk mencari suatu pemenangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita menghimbau kepada para peserta pemilu supaya membawa masanya itu dalam keadaan damai. Jangan ada gesekan di antara kita, jangan ada konflik di antara kita, apalagi memperankan dirinya sebagai orang yang hebat. Dan yang ketiga, harapan saya, pakailah filsafat kita, jangan ganggu orang, dan janganlah mengganggu orang. Janganlah, ya pokoknya saya hadir dalam kondisi saya, bukan membandingkan diri saya dengan orang lain, seperti itu. Ya, jadi biarkan anak-anak yang bertarung, kita orang tua hanya melihat mana yang menang, itulah semua.
karena mereka ini bertiga itu adalah sebuah putra daerah. Mereka tiga-tiganya adalah putra daerah yang memang hadir dari sebuah tatanan demokrasi yang memang hari ini harus seperti itu. Iya. Mungkin pesan ke masyarakat kira-kira supaya teduh damai ini. Kepada masyarakat saya menghimbau agar memahami konsep pilkada ini. Iya. Menurut saya kemenangan itu yang hakiki adalah kemenangan pada diri kita. Iya. Ketika saya memilih seseorang karena dipengaruhi oleh orang lain, maka kemenangan itu kalau menang adalah kemenangan orang lain, bukan kemenangan saya. Kalau saya memilih seseorang karena uang, itu bukan kemenangan hakiki, tapi kemenangan karena uang. Iya. Dan lebih bahasanya Ustaz, bahwa kita tidak miskin kalau tidak terima uang itu, dan kita tidak kaya kalau menerima uang itu. Karena dalam ajaran Islam, kita orang mereka yang mungkin dikatakan 99% Islam, itu memang diharamkan untuk menerima uang sogokan. Warga Mesen Rempulu yang menjadi pemilih nanti di daerah, hindari money politik, hindari sogokan, hindari yang namanya propaganda, tetapi pilihlah sesuai dengan hati nurani, jangan memilih kucing dalam karung. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya di Hikmah Sikareba ini. Banyak petua yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan penonton setia Hikmah Sikareba mendapatkan inspirasi, mendapatkan referensi terhadap bagaimana cara menentukan pilihan, khususnya dalam proses pilkada di Nrekang, termasuk yang paling penting bagaimana menjaga persatuan kita warga Hikmah di rantau di seluruh wilayah Indonesia. Sekian podcast kita di arena Rapat Kerja Nasional DPP Hikmah di Makassar. Salam Tobana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.